Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen industri yang berjudul Manajemen by Objective. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vera Miftahul Janah dari kelas Teknik Elektronika 3B dengan NPM 1802011036. Ya, manajemen by objective. Manajemen itu sendiri berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Malayu SP Hasibuan tahun 2003 1. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Adapun komponen yang diatur dalam manajemen antara lain adalah manusia, uang, metode, material, mesin, pasar, dan sebagainya. Komponen-komponen tersebut diatur agar berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan. Adapun proses pengaturan komponen-komponen tersebut terdiri dari: yang pertama ada perencanaan atau plan, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pengarahan atau actuating, yang keempat ada pengendalian atau controlling. Pengertian prinsip MBO. Manajemen sesuai objektif pertama kali dipopulerkan oleh Peter Drucker tahun 1954 dalam bukunya yang berjudul The Practice of Management. Dengan tujuan agar perusahaan dapat berjalan baik, harus menetapkan sasaran yang jelas secara terpadu, agar tujuannya dapat tercapai secara efektif. Dalam pelaksanaan manajemen by objective, harus ada kesepakatan antara karyawan dan pemimpin, agar mereka melaksanakan dan memiliki komitmen yang sama, yaitu yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. Yang kedua, ada perencanaan yang akan dilakukan setiap divisi untuk mendukung tujuan bersama. Dan yang ketiga, standar pengukuran keberhasilan pencapai tujuan. Yang keempat, prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Adapun tujuan karyawan menggunakan SMART Objective, yang mana S itu sendiri adalah spesifik, yang bertujuan menunjukkan kepada karyawan mengenai apa yang harus dilakukannya, disertai definisi operasional, prosedur pencapaian, dan hasil yang diharapkan organisasi. Dan M itu sendiri yang mana berarti measurable, yang bertujuan pegawai harus dapat diukur dalam pengertian kuantitatif dan kualitatif. Itu sendiri adalah attainable, yang bertujuan harus dapat dicapai oleh pegawai, tetapi untuk mencapainya harus menimbulkan tantangan bagi pegawai. Dan yang keempat ada reasonable, yang bertujuan harus dapat dicapai dengan sumber daya tersedia. Dan yang terakhir ada timely, yang mana hasil pencapaian tujuan harus tepat dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dan dapat dilihat pada proses MBO sebagai perencanaan dan pengawasan atau pengendalian terintegrasi yang terdapat pada bagian di bawah ini. Yang mana ada pun langkah-langkah manajemen by objective atau result. Yang pertama ada tahapan persiapan, yang mana menyiapkan dokumen yang diperlukan, peraturan-peraturan tentang tupoksi seorang engineering. Yang kedua, menyiapkan data yang diperlukan, misal data bahan baku yang akan disiapkan. Dan tahap yang kedua yaitu tahap penyusunan, mengaplikasikan 5W plus 1H. Tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan atau implementasi, yang berarti tentang pengorganisasian, pengarahan, pemberian motivasi kerja atau kepemimpinan, koordinasi, integrasi, dan sinkronasi. Dan yang terakhir adalah tahap pengendalian,
monitor, evaluasi, dan penyesuaian. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana kegiatan. Yang melalui koreksi, penyesuaian selama pelaksanaan rencana, menganalisis hasil pemantauan. Tahap evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas, kemanfaatan program, keberlanjutan program atau kegiatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.